Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan Ugrusinum memprediksi dan mengkalkulasikan Rismon Sianipar akan menang melawan Jokowi dalam kasus ijazah palsu, bahkan Rismon dan kawan-kawannya akan menang melawan polisi. Seperti yang kita ketahui, publik bisa melihat. Sepertinya kepolisian itu tidak netral dalam menyelidiki kasus ijazah palsunya Jokowi ini yang di Bareskrim, yang digugat oleh TPUA, yang dikadukan oleh TPUA. Dan telah dilaksanakan gelar perkara yang kedua, yang dinamakan lagi gelar perkara khusus. Ini berkaitan dari statementnya Ugrusinum yang merasa miris melihat kinerja kepolisian saat ini, khususnya di Bareskrim. Dan dari penalaran beliau ini nanti bisa kita simak. Dia sepertinya memberi petunjuk kepada Rismon Sianipar untuk melanjutkan perkara ini. Memberi semangat kepada Rismon Sianipar untuk melanjutkan perkara ini karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau sudah ada keberpihakan yang nampak oleh publik, seakan-akan kepolisian berpihak kepada Jokowi di sini. Seharusnya dalam menyelidiki sebuah perkara, kepolisian tidak boleh berpihak. Dia ada di pihak netral. Siapa yang salah, siapa yang benar dalam berperkara, nanti kepolisian seharusnya bertindak di tengah. Dan kalau kita lihat, kepolisian sudah berpihak kepada Jokowi. Ini sebenarnya yang disentil oleh Ugrusinum. Bukan masalah benar dan salah. Bukan. Masalah menang dan kalah. Dan sudah dipastikannya, kalau Rismon melakukan tindakan-tindakan yang dikatakannya itu, Rismon akan menang. Apakah nanti Rismon bisa membuktikan kebenaran dalil dia itu? Itu adalah hal lain. Tapi kalau prosedur dan keberpihakan sudah dilakukan oleh kepolisian, apa artinya bagi kita? Kenapa terlalu membela kepada Jokowi? Bahkan di gelar perkara ini pun, seakan-akan kepolisian menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli, yang telah membuat senang para pengacara Jokowi. Ya tentu kami dari kuasa hukum Pak Jokowi berterima kasih kan begitu, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Dirtipidum beberapa saat lalu memang dihentikan. Artinya tidak ada pemalsuan. Paling tidak ada peristiwa yang bisa dibuktikan. Oke. Ya, sehingga dengan demikian karena tidak ada hal baru yang tadi disampaikan, tidak ada lagi hal yang bisa melanjutkan hal ini, maka dihentikan. Maka fokus ke Polda begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Maka kita sekarang fokus ke Polda. Itu yang dikatakan oleh pengacara Jokowi. Bahkan seorang penasihat Kapolri pun menyatakan hal itu. Sudah mengumpulkan banyak bukti, itu pasti akan dipakai di Polda Metro untuk juga diteruskan. di Polda Tapi Metro di sana langkahnya sudah pakai langkah untuk penyidikan. Ya. Nah, penyidikan nanti yang dibuktikan di hakim nanti akan pasti hakim akan. Dan menurut penasihat Kapolri dan menurut pengacara Jokowi, hasil dari perkara khusus itu akan dipakai di Polda untuk menghukum Roy Suryo dan Rismon. Tapi sangat berbeda tanggapannya Ugrusinum. Ya, sayang kalau tidak menghasilkan sesuatu dalam gelar hari ini ya. Tapi kenapa Ugrusinum mengatakan ini percuma saja gelar perkara, tidak menghasilkan apa-apa, gelar perkara khusus, gelar perkara pertama oleh Bareskrim. Dan ini menyebabkan Rismon kan tidak puas dan menyiapkan lagi peluru-peluru mitra liurnya katanya. Katakan dihentikan, padahal kami sudah membuktikan banyak sekali kejanggalan yang nggak bisa dijawab dan dibantah. Ya silahkan, gitu loh. Publik kan punya opini, gitu. Dan kami akan melakukan cara lain, yaitu melaporkan dugaan skripsi palsu. Dugaan penipuan publik tahun 2017. Kami punya banyak senjata ini. Ini senjata-senjata berikutnya. Iya, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali Tetap gitu. menyoroti Pak Jokowi. Iya, itu. Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum, masa cuma dirasakan ada cekungan langsung disimpulkan ada apa Maksudnya namanya tidak profesional begitu. Ya tidak profesional, tidak saintifik. Anggotanya Pak Ugro dianggap tidak profesional, Pak. Ya, saya gini. Tadi kalau Bang Firman juga katakan, Bang Risman katakan gini. Kalaupun pindah ke Polda Metro nih, pasti tuduhannya kan yang pencemaran nama baik. Dasarnya pencemaran nama baik kan ijazah palsu. Nah, terus Pak Risman ijazah aslinya ada nggak? Kan ditunjukkan di Polda. Tolong dibuktikan lagi. Apakah yang dijadikan barang bukti tadi penghentian penyelidikan dari Pak Mabes Polri, hasilnya Polri jadikan sebagai barang bukti kan nggak masuk, nggak mungkin. Berarti tetap nanti akan disidik oleh Polda Metro. Berarti kan ngulang lagi. Nah, kalau di Polda Metro nanti udah ditunjukkan ijazah asli, Bang Risman juga lihat, semuanya lihat kan? Loh ini loh Pak, ini ternyata palsu di situ. Nah ini kan tidak selesai. Ya. Artinya menurut Ugrusinum, prosedur dalam gelar perkara dan penyelidikan pengaduan ijazah palsu Jokowi yang dikadukan oleh TPUA bahwa Jokowi telah mempergunakan ijazah palsunya untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh kepolisian. Hanya penyelidikan ecek-ecek dan hanya penyidikan ecek-ecek. Ini mendidik kepada masyarakat, ya udah ikuti saja dulu masalah ijazah palsu tadi melalui penyidikan, kalau nggak cukup SP3, pra peradilan dan sebagainya, kalau sudah selesai ya udah berarti memang tidak terbukti tapi sudah lengkap. Tapi soal penyidikan tidak diatur di KUHP, Ya. hanya diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, Ya. Peraturan Kapolri menyatakan perkap itu adalah penyidikan tidak pidana. Penyidikan tidak pidana sudah diatur dalam KUHP. Nah, kalau peraturan Kapolri bertentangan dengan KUHP ini kan bisa digugat ke Mahkamah Agung nanti dan sebagainya. Ini memperlama di situ. Ya. Artinya penghentian penyelidikan. Ada dua macam tuh, penyelidikan dan penyidikan. Penghentian penyelidikan yang ada di perkap peraturan Kapolri itu menyalahi
menyalahi KUHP. Artinya kepolisian sudah menyalahi prosedur. Ini melanggar hukum. Dan ini bisa digugat ke MA, Mahkamah Agung, bahwa kepolisian sudah melanggar KUHP. Artinya, Ukrusinum menyatakan kepada Rismon Sianipar dan kawan-kawan termasuk TPUA kalau ini dilakukan penghentian penyelidikan. Yang kata pengacara Jokowi bisa dilanjutkan untuk di Polda Metro Jaya sama sekali belum bisa. Bisa digugat oleh Rismon Sianipar ke MA. Berlanjut kasusnya dulu. Di mana? Harus kita ketahui. Di mana kalau kasusnya yang sama di Polda dengan Barreskrim kan sama masalah ijazah palsu. Kalau digugat Rismon seperti peluru katanya, dia menyiapkan langkah-langkah untuk menggugat lagi itu, dia. Dan kalau perkara itu masih digugat ke MA, tidak bisa dilanjutkan di Polda, tidak bisa ditersangkakan Rismon dan Roy Suryo CS di Polda masalah pencemaran nama baik Jokowi karena kasusnya masih digugat ke MA. Dan menurut Ukrusinum kan seharusnya dihentikan pada saat penyidikan. Setelah gelar perkara melanjut naik ke penyidikan, diselidiki segala macam, tambahan barang bukti segala macam, kemudian dihentikan di penyidikan. Itu ada dalam KUHP, Kalau itu sudah ada dalam KUHP, berarti ada kepastian hukum. Kalau sudah ada kepastian hukum, bisa lagi diuji. Diujinya di mana? Diuji lagi oleh Rismon, digugat lagi ke pengadilan negeri. Sama dengan gugatan pra-peradilan. Jadi panjang persoalannya. Jadi sudah dihentikan penyidikan atau penyelidikan tetap bisa digugat oleh Rismon. Dia gugat kepolisian. Masalah penghentian penyidikannya nih, kemana? Ke pengadilan negeri. Kalau perkara itu masih berjalan juga di pengadilan negeri, tidak juga bisa Rismon dan Roy Suryo ditersangkakan di Polda Metro Jaya. Masalah pencemaran nama baik, salah menurut pengacara Jokowi dan penasihat Kapolri. Tempat KKN dicek semuanya, nggak ada masalah. Kalau memang itu nanti suatu saat SPDP yang sudah dilengkapi dengan pembuktian, memang tidak cukup bukti, hentikan. Ya. SP3 tapi bukan SP2 lidik. Nah, SP3 gugat itu ke pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kalau menguatkan nanti SP3, oke, ya kita ikuti. Tapi jangan lupa, setelah SP3 sudah pra-peradilan dan 5 tahun ditemukan bukti baru, masih bisa dikenakan lagi, dibuka kembali. Masih bisa. Iya. Nah, kalau penghentian penyidikan, kalau sudah digugat oleh Rismon Sianipar ke pengadilan negeri, kemudian sudah keluar vonis atau keputusan pengadilan negeri, itu baru bisa dijadikan dasar hukum di Polda Metro Jaya untuk memenjarakan Roy Suryo atau Rismon di Polda Metro Jaya. Itu kalau ternyata ijazahnya asli. Tapi kalau ternyata ijazahnya palsu, Rismon Sianipar tentu saja menang. Apalagi bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Rismon Sianipar menyatakan itu banyak bukti-bukti yang dia kumpulkan terus-menerus di lapangan, gigihnya dia. Sementara kepolisian sepertinya berpihak kepada Jokowi dengan tidak melaksanakan prosedur, bahkan melanggar hukum, melanggar KUHP. Itu yang dikatakan oleh Ukrusinum. Dan dia beri semangat kepada Rismon Sianipar dengan cara apa? Memberikan penjelasan. Kalau ini langkahnya dilakukan oleh kepolisian nanti, ini kalian lakukan. Kalau ini dilakukan oleh kepolisian, hentikan penyidikan, ini kalian lakukan. Gugat terus, sehingga kalian belum bisa ditersangkakan di Polda Metro Jaya sebelum jelas asli atau palsunya ijazah Jokowi. Itu yang dimaksudkan oleh Ukrusinum. Kenapa dia mengatakan itu? Prosedur yang didalami dia, prosedur yang dilihatnya sebagai mantan Wakapolri sudah menyalahi dari kinerja kepolisian itu sendiri. Sehingga tercermin di situ. Kenapa Kapolri atau kepolisian harus membela betul-betul ijazahnya Jokowi? Dan publik bisa melihat kalau kepolisian sudah membela sedemikian rupa ijazah Jokowi ini. Kemudian seakan-akan menutup kepalsuan ijazah tersebut tanpa mau mengungkap secara transparan apa artinya itu. Kalau seandainya diungkapkan aja oleh kepolisian segala macamnya, kemudian ditunjukkan ijazahnya seperti yang didengung-dengungkan oleh orang lain, tentu saja kasus ini tidak akan berkembang. Stop, asli, kemudian Rismon Sianipar dimasukkan ke penjara. Artinya apa? Kalau tak mau ditunjukkan, berarti ada borok di situ kan?